Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertatap muka lagi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Rafa, coba pimpin doa ya Mas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu absen dulu ya anak-anak. Oke. Ini tanggal berapa ya? 6. Iya, 6 November ya. Selanjutnya, yang pertama Mas Adnan Habib. Enggak ada. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Semoga cepat sembuh ya. Selanjutnya, Mbak Dewi Masita. Hadir. Oh iya, bagus. Selanjutnya, Mas Rafa Alfian. Hadir. Ya. Berarti yang hadir satu ya. Ya, sekarang Ibu mau tanya ya. Siapa yang tadi pagi baca Quran? Enggak ada. Tadi malam? Oh, Mas Rafa. Baca berapa ayat, Mas? Banyak Bu. Banyak. Oke. Oh ya, Mbak Dewi besok juga baca ya. Karena Al-Quran itu pedoman kita. Jadi setiap hari diusahakan kita harus membaca Quran. ya, walaupun hanya satu ayat karena pahalanya besar. Oke, biar lebih semangat, ayo kita nyanyi dulu ya. Di sini senang, di sana senang, tapi liriknya diganti. Oke, udah bisa kan? Iya. 1, 2, 3. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Udah ya, sekarang udah makin semangat kan? Sudah. Ya, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu bab qalqalah ya. Ya, sebelum masuk ke bab qalqalah, kita harus tahu dulu tajwid. Siapa yang tahu tajwid itu apa? Aku. Apa, Mbak Dewi? Tajwid itu ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Ya, betul itu ya. Secara bahasa, tajwid itu berarti memperindah atau memperbagus, berasal dari kata jawada atau tahsin, yang artinya memperindah atau memperbagus. Nah, sedangkan menurut istilah itu membunyikan setiap huruf hijaiyah dari makhrajnya dengan memberikan setiap huruf hak dari mustahaknya, ya seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi ya, seperti itu. Selanjutnya, hukum mengetahui atau mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Siapa yang tahu fardu kifayah itu apa? Apa? Tahu, Apa Mbak Dewi coba? fardu kifayah adalah suatu kewajiban apabila sebagian orang sudah melaksanakannya sehingga kita sudah tidak berkewajiban. Ya, seperti itu. Jadi fardu kifayah itu apabila salah satu dari orang sudah mempelajari atau mengetahui dari ilmu tajwid, maka kewajiban dari yang lain itu gugur lah, seperti itu. Sedangkan mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Apa fardu ain? Fardu yang setiap orang wajib untuk melaksanakannya dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Nah, betul sekali ya Mbak Dewi. Mas Rafa bisa dicatat ya, biar tahu. Ya. Oke, langsung saja. Sekarang kita masuk pada materi qalqalah. Secara bahasa, qalqalah berarti Memantul. ya, betul sekali. Memantul atau pantulan. Nah, menurut istilah, qalqalah berarti memantulkan huruf-huruf tertentu baik karena disukun, diwaqaf, atau ditasdid yang disertai dengan waqaf. Nah, sebelumnya waqaf itu apa ya? Sudah tahu? Apa Mas? Berhenti. Ya, betul. Waqaf itu berhenti.
Jangan lupa penjelasan ibu ini dicatat ya anak-anak biar tidak lupa. Selanjutnya yang termasuk dari huruf qalqalah itu apa saja ya? Siapa yang tahu? Tuh. Apa Mbak Dewi? Ba, jim, dal, to, ko. Ya, ada berapa Mas Rafa? 5. Ya, apa saja ulangi ya Mas Rafa? Ba, Ba, jim, jim, dal, dal, bo, to, apa yang benar? Ta atau bo? to, Oke, to. Selanjutnya? kof. Oke. Biasanya untuk mempermudah ini kita singkat ya dengan baju di toko. Paham? Jadi, ketika adalah salah satu huruf ini baik itu sukun maupun berharokat atau karena diwakafkan atau bisa bertasydid yang disertai wakaf, maka disebut bacaan Qalqalah. apa Mas Rafa? Ya, betul. Cara membacanya bagaimana? Dipantulkan. Oke. Contohnya Ibu beri contoh ya. Yudi. Dalam surat Al-Ikhlas ya. Kul huwallah. Dihapus dulu, Bu. Bentar ya. Hu ahadun. Ini ya. Gimana cara membacanya coba? Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu dipantulkan ya. Jadi ini tuh wakaf. Ini ada huruf Dan ya, huruf dal yang diwakafkan maka dibaca. qalqalah. Sudah paham? Paham? Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalau tidak, ibu yang bertanya ya. Siap? Siap. Oke. Mbak Dewi bisa maju ke depan. Mau apa? Berikan contoh qalqalah dari huruf Dari huruf ba yang matinya di tengah, yang sukun asli, bukan karena wakaf ya. Ini kan karena wakaf. Ayo ditulis ya, Mbak. Jawabannya hamdun. Qalqalahnya huruf ba. Ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Oke. Ini mana penghapusnya ya, anak? Ya udah pakai tisu aja ya. Ini sudah dicatatkan anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Ke tingkatan qalqalah. Tingkatan qalqalah itu ada 3. Yang pertama tingkatan berat, yaitu ketika ada huruf qalqalah yang ditasydidkan dan dalam keadaan wakaf. Contohnya itu dalam surat Al-Ahzab ayat 1. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Lah, watab itu ya. ya. Nah, dalam kalau kayak gini itu dibacanya berat. Ini kan ada tasydid, ini ada huruf qalqalah dan ini juga diwakafkan. Maka cara membacanya kita perlihatkan dulu tasydidnya. Watab baru kita pantulkan ke qalqalah. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya untuk kedua, tingkatan kedua itu pertengahan. Dicatat ya anak-anak. Oke. Yakni huruf qalqalah apabila ada huruf qalqalah yang disukunkan dalam keadaan wakaf. Jadi pertengahan ini sebenarnya huruf qalqalah itu berharokat tapi dibaca sukun karena wakaf. Contohnya seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini kan aslinya falaq, tapi ini disukunkan huruf qalqalahnya. Jadi ini masuk ke dalam qalqalah yang tingkatan Sama. pertengahan. Ya. Fokus ya, masih fokus enggak nih? Ya. Ya, perhatikan ya anak. Yang ketiga itu ringan. Yang terakhir, yakni apabila ada huruf qalqalah yang matinya itu karena memang benar-benar dia tuh sukun.
Contohnya seperti tadi ya, hablun. Nah, ini sukunnya itu karena asli, jadi ini ringan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Namun secara umum qalqalah itu hanya terbagi menjadi 2. apa saja? Sugro dan kubro. Ya, betul sekali. Yang pertama, qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Sugro, soghir, kecil kan artinya? Ya. Ya, itu huruf qalqalah yang sukunya asli. Seperti ini ya, ini sukunya kan asli. Jadi ini termasuk qalqalah Sugro. ya, betul sekali. Yang kedua, tadi qalqalah apa Mas Rafa? Kubro. Ya, qalqalah kubro itu berarti qalqalah yang besar, yang berasal dari kata kabir. Kabir. Besar. Ya, betul. Jadi ini qalqalah yang dibaca qalqalah karena suku, karena diwakafkan, jadi bukan sukun asli. Di sini kalau harokat fathah, dhamma atau kasrah itu pantulannya hampir sama semua. Seperti ini ya, ini termasuk qalqalah apa? Kubro. Oke, bagus. Sekarang gimana? Sudah paham? Sudah. Oke, biar tambah paham, coba kalian buka LKS kalian ya. Di situ ada surat Al-Ikhlas. Mari kita identifikasi bersama. Kita baca dulu ya bersama-sama. Oke. Udah ketemu? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sekarang maju satu-satu ya, cari qalqalah yang ada dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Yang pertama Mas Rafa maju. 1 apa 2, Bu? 1. 2. Ya. Iya. Oh, belum dihapus ya Mas? Kenapa Mas? Sandung. Sudah. Udah, ayo Mas tulis. Ditulis sekalian ya Mas, itu qalqalah apa? Ini qalqalah ini. Ya, Kubro. disebut ya. Satu lagi yang tadi udah nemu apa? Qalqalah apa itu? Ya, udah silahkan duduk. Sini spidolnya, Mas. Selanjutnya Mbak Dewi. Maju ya Mbak. Nih. Dihapus dulu itu. Jangan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Yang ini qalqalah sugro, yang ini qalqalah kubro. Ditulis ya. Kalimat. Ditulis ya, dulu, Mbak. Sudah? Sudah. Oke, makasih ya. Oke. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Apa ini benar qalqalah kubro? Benar. Karena Di akhir kalimat. ya betul. Somo. Yang selanjutnya as-somadu. Ini qalqalah Kubro. ya karena Di akhir ayat. ya di akhir ayat juga karena dibaca Wa qaf ya. Yang selanjutnya lam yalid. Ini qalqalah Sugro. karena Berada di tengah dan sukunya asli. ya betul, karena sukunya asli dari huruf dal ini. Yang selanjutnya
Yulad. Itu termasuk kol-kolah apa Mbak Dewi? Kubro. Ya, Karena di akhir ayat. ya kadang dibaca Wakof. ya, walaupun ini sukunyasi tapi ini di akhir kalimat. Gimana, sudah paham sekarang? Dah, Bu. Oke. Nah, sekarang sudah makin paham kan ya tentang kol-kolah? Dah. Oke. Biar kalian tidak lupa dan kalian bisa mengingatnya, kita buat materi yang tadi kita buat lagu ya Oke. dengan naik delman, nada naik delman. Bisa semua kan? Bisa. Tapi liriknya kita ganti materi. Yuk. 1, 2, 3. Hukum tajwid kol-kolah artinya memantulkan. Baju di toko itulah singkatan hurufnya. 2 jenis kol-kolah itu sukro dan kubro. Bacaan sukro di tengah dan kubro di akhir. Hei, bagaimana caranya membaca kol-kolah? Memantulkan ketika berharokat sukun, vokal pantulan setengah huruf fathah. Ayo kawan semua belajar kol-kolah. Alhamdulillah. Oke, sekarang biar kalian makin paham dan paham lagi, Ibu kasih tugas ya. Kalian cari bacaan, contoh bacaan kol-kolah sebanyak-banyaknya. 10 aja lah, 10 ya, minimal 10 ya. Ya. Baik itu karena baik itu kol-kolah sukro, kubro maupun kol-kolah yang ditasdid dan disertai dengan wakof. Oke. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Ya. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Allahumma Amin. amin. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan bacaan wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.